Takalan siban cerita dino apa faedahnya tentang dihancurkan oleh Allah Ta'ala, yaitu Raja Abraha tak kalah untuk dihancurkan Ka'bah. Maka hal itu berkaitan dengan kelebihan Abdul Muttalib, dan perkara itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkatan Abu Talib, hanya lain demi untuk ataupun karena kemegahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang sudah kita kemukakan bahawa Abu Cik Nabi, mak Nabi, tiada satu pun di antara mereka melainkan semuanya orang baik, orang terpilih, dan orang yang mendapat barakah. Sehingga Abu Talib pada masa muda-muda ganyan kelebihan pada pribadi ganyan. Pada suatu ketika Abu Talib yaitu wadah jagana ka mewarna celak pak mata. Abu Talib pada suatu hari tengun wadah jaga ka mewarna celak, ban jaga hireun pandai celaknya. Fa bagiya mutahayyiran la yadri man fa'ala bihi dzalik. Maka keadaannya hirin so yang boh celak pak mata alunnya. Maka ludo gecok le ayah ne, yaitu Abdul Muttalib, geme bak sidro pemuka Quraisy yang mengerti tentang itu. Maka menjawab, ini isyarah dari Allah Subhanahu wa taala bahawa nyo pemudanya anak derawana katruk watai untuk mengkawin. Berarti tanda kena mekawin. Maka ludah nempekawin tu dalam keadaannya nyan Abu Talib hari-hari ganyan ka keluar, yaitu bau harum, bau miski, bau kasturi. Pekan itu mau keluar karena memang mulai muncul daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah di wajahnya. Kamu mulai nampak kelebihan Nabi, yaitu pada diri Abu Talib, pada diri Abdul Muttalib. Maka karena kan nampak lebih, wajah ka bercahaya, wajah ka berseri, sehingga kaum Quraisy dan penduduk Makkah lainnya makin hari iaitu makin yakin kepada Abdul Muttalib nyo orang yang terlebih. Sehingga dalam riwayat pegah, idza asabaha qahtun syadidun ta'khudhu biyadihi fatakhruju bihi ila jabalis sabir fatakarrabuna bihi ila Allah. Sehingga ketika ditimpa kemarau, para penduduk ahli Quraisy mengajak Abdul Muttalib kepada satu bukit yang bernama Bukit Sabir yang di samping dikeliling Kaabah. Karena bukit itu ada dua yang tinggi, Bukit Jabal Nur tempat kalut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang di sinan Gua Hira. Kemudian ada satu lagi yaitu Bukit Sabir. Ya, namanya Bukit Sabir. Maka penduduk Quraisy gecok Abu Talib gemai genan untuk ja'mu doa, ja'lakai ujin. Ja'mu doa ja'lakai ujin, dan gedekatkan diri kepada Allah melalui tawasul dengan Abdul Muttalib. Lagi bukan tak pegah. Fayatakarrabuna bihi ila Allah. Oleh penduduk Quraisy dijadikan Abdul Muttalib sebagai orang yang terlebih yang gecok berkat untuk munabat Tuhan. Artinya, ya Allah, me bahasa tanya, dengan berkat Abdul Muttalib Nabi ujian ke kota kamu belai kemarau. Maka ketika gemelake fakana yugisuhum wa yaskihim bi barakati nuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
maka langsung gebi ujun le Allah Subhanahu wa taala. Pakon karena ge mutawasul dengan Abdul Muttalib. Man pakon gebi karena pada diri Abdul Muttalib di situ ada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kemudian pada hari-hari kena lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabih masa daripada muda Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kajut sebagai pimpinan ahli Quraisy. Gedengar ter suatu beritanya Raja Abrahah, Raja Habsyah yang menetap di Nanggro Yaman menuju ke Makkah untuk dirobohkan kota Kaabah. Untuk dirobohkan Kaabah. Ketika tok beritanya Abdul Muttalib si bang susah kan? Hana susah ke? Tapi si bang nekun le Abdul Muttalib la yasilu ila hadzal baiti. Mungkin truk ya awaknya dia pancur Kaabah. Mungkin li'anna lahu rabban yahmihi. Karena Kaabahnya napo. Karena Kaabahnya napo naso jaga. Hana susah ke pi. Malah yang susah agaknya yang demikian laganya adalah watetro Abrahah Makkah segolong truk bak Kaabah nyan ubena unta-unta kameng-kameng atau ahli atau orang Quraisy nyan dirampas le Abrahah mandum. Dalam jumlah untanya terdapat pertubuh unta Abdul Muttalib. Wa fiha arba'u mi'ati nakatin. Dalam jumlah unta, dalam jumlah kameng gembala yang dirampas oleh Abrahah terdapat pertubuh unta Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib yang katanya kan masalah Kaabah. Tapi kameng lun yang kai drop, unta lun yang kai drop hebat. Nyan menteng kena nupuh. Pekan lagi nyan. Karena masalah Kaabah napa Allah Subhanahu wa taala. Masalah kameng unta tak lun. Nyojuk pulang. Kaabah lun pulang Allah Subhanahu wa taala. Allah yahmihi. Allah yang maha menjaga. Dari sini dapat pahami bagaimana ketauhidan Abdul Muttalib kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanaya gemubiu pi yaitu pada Raja Abrahah yang sekalian dengan pasukan gajah membacutkan ya ke. Pakah hanaya ke karena iman ke Allah taala kuat hat. Ge yakin tak Kaabahnya milik Allah. Allah yang pegat Kaabah. Allah yang jadikan Kaabah kiblat orang yang tauhid pada Allah, maka Allah yang jaga. La yasilu hadzal bait. Itu Abrahah tidak mungkin sampai kepada ini Kaabah. Li'anna lahu rabban yahmihi. Karena Kaabahnya napa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari sini bertanda bahwa tauhid yang gemele Nabi ini tauhid turun-temurun. Golam gelanti Nabi Muhammad je ke Rasul kerana tauhid lebih awal pada sebahagian daripada penduduk Quraisy, terkhusus kepada Abu Syekh Nabi. Yang puntung Nabi Nabi Isa dan Nabi Le. Tapi ajaran tauhid senantiasa ia mengalir dari keturunan yang baik kepada keturunan yang baik, terkhusus dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadalagian Abu Abdul Muttalib Islam pahana Islam. Tauhid pahana tauhid. Abdullah tauhid pahana tauhid. Orang yang wafat di atas tauhid dakhalal jannah.
dia pasti masuk Berarti menyena pemahaman bahawa abu-cik Nabi, dua orang tua Nabi, dia itu masuk neraka karena dia mati wafat sebelum datang Islam. Itu pemahaman yang salah. Pemahaman yang salah. Mana lagu hadis disampaikan oleh mereka? Ada seorang bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aina abi?" Itanya oleh orangnya, "Ya Rasulullah, hoka, pat posisi abulun." Gejuk oleh Rasulullah, "Abi wa abuka finnar." Abulun dan Abudro ni dalam neraka. Yang Nabi ni ke neraka lagu Abudro ke Abdullah? Oh, bukan. Abu dalam bahasa Arab bukan hanya berarti abu itu yang melahirkan, tetapi abu termasuk yang mendidik. Itu bahasa terhormat. Maka abu di situ maksudnya adalah Abu Talib. Karena ketika lahir yang jaga Nabi Abdul Muttalib, ketika Abdul Muttalib anali, gejaga gedidik Nabi oleh Abu Talib. Nabi sayang tak ke Abu Talib, tapi apa boleh buat? Tidak mampu memberi hidayah. Akhirnya satu riwayat, Abu Talib itu mati di atas hana iman dengan Nabi. Berarti yang maksudkan dalam neraka bukan Abdullah, tapi siapa juga? Abu Talib. Maka asal Abu Syik nek tu Nabi, ya, Abdullah, Abdul Muttalib, Hashim, Abdul Manaf lagi tengok atu buklam sampai kepada Nabi Syis, sampai kepada Nabi Adam, semuanya senantiasa suci, tidak tersentuh dengan perbuatan dosa, tidak pernah melakukan minuman keras, dan tidak mensekutukan Allah, dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika dengar cerita katruk Raja Abrahah untuk dia apa hancur Kaabah, nekun le Abu Talib, mungkin dihancurkan le awaknya karena Kaabahnya napo. Kaabah napo. Mainnya si ban? Kembali ke benar alam. Farakiba fi Quraisyin hatta tala'a Jabal Sabir. Maka Abu Talib itu pimpinan Quraisy beserta jamaahnya, beserta kaumnya, atas gunung yang biasa ge meme leu runci ge watai ke mata muda, Gunung Sabir. Dari Gunung Sabirnya itu punya sejarah tersendiri, yang watai Nabi Ismail gecok kibas ke gantor Nabi Ismail watai kerebun yang biasa kita dengar di dalam Raya Idul Adha. Yang kibasnya gecok dari Gunung Sabirnya, berarti punya cerita tersendiri, ya. Maka ajak tak gunung lah, ya, kakak kebut tajak nonton tanah siban ino Allah Subhanahu wa taala gejaga Kaabah, dan pu yang akan terjadi kepada Raja Abrahah. Tak nonton ke bahkan ka gebulang kuno pada Allah Subhanahu wa taala. Terkenan bersama kaumnya, fastadara nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba keluar nur Nabi. Nabi belum lahir. Tiba-tiba keluar nur Nabi ala jabinihi, di atas talaknya Abu Talib. Nur Nabi ditubit dari talak Abu Talib, terpancar kepada Kaabah. Terpancar kepada Kaabah, yang cahayanya sampai kepada Kaabah. Maka ketika disadari oleh Abu Talib hal yang demikian, ini bertanda bahawa kemenangan pada pihak kita. Itu isyarat daripada Allah Ta'ala. Betul-betul Kaabah ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menangkah selesai. Hana pernah nonton ni. Ya ma'asyara Quraisy, irji'u. Wahai penduduk Quraisy, jatuh awal. Bah menang ke dihawanya. Maka gebiarkan dia. Tiba-tiba truk tu Abrahah. Yang Abrahah truk kenan. Yang nepegah di sini ketika truk pada perbatasan antara Mina dengan Muzdalifah, yang gekun dengan Wadi Muhassir. Nah, yang pagah Wadi Muhassar bacaan ni, ya. Truk kenan gajah han di
tim Ja'li. Pakon hai tim Ja'li dipukul rata tetap ji hai tim Ja'li gara-gara kagetun oleh malaikat. Maka kembalilah gajah itu ke kota Yaman kembali. Summa arsalallahu alaihim tayran ababila minal bahri ma'a kulli ta'irin minha salasatu ahjarin. Kemudian dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala burung ababil yang tiap-tiap satu burung ababil ni bekal oleh Allah taala dengan lening anak batai. Anak batai sini bak gaki unun, sini bak gaki wi, sini bak abah. Ngan anak batainya ni yang dicok dalam neraka, ngan batainya ke diserbu pasukan gajah Abrahah. Ngan batainya ke diserbu pasukan Raja Abrahah. Maka wa usiba Abrahatu fi jasadi bidain fatasaqatat anamilhu anmulatan amulatan fasala minhu sadidu wal qaihu wadamu. Maka kenang pasukan Abrahah di situ. Dan kenang juga Abrahah. Cuma gesangaja oleh Allah Ta'ala nya ajib pelajaran. Abrahah awate kenang hana mati tempat. Kenang dengan batanya duruh si krek-krek. Anmulah. Anak jarang lagi orang paku. Lagi orang paku duruh si krek-krek. Mata. Han mati lah segolong duruh jantung hati-hati. Itu disengaja oleh Allah Subhanahu wa taala. Disengaja oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal demikian yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Adakah tidak kamu lihat apa yang Allah perbuat kepada mereka pasukan fil yang dikirim batai, dikirim burung ababil membawa batu dari api neraka. Maka Allah berkehendak semuanya bisa terjadi. Yang di sini itu kehebatannya. Kehebatan yang diberi Allah kepada Abu Talib. Itu kenapa? Kepada Abdul Muttalib. Yang pertama, yang hayalam rupanya sebelum hancur Raja Abrahah, nadile dikirim utusan di rawa. Utusannya tak kalah merempak dengan Abu Talib, dengan Abdul Muttalib. Wa nadhara ila wajhi Abdul Muttalib khada'a wa talalla jalisanhu wa kharra makhsyian alaihi. Utusan Abrahah ketika di kalangan Abu Talib, dia tertunduk dan tersungkur dan terset lidah ulua. Fakana yahuru kama yahursur. Maka di musuh itu bit persih lagi su binatang ohwate tanusia. Munan keadaan di. Yang utusan Abrahah untuk merempak Abdul Muttalib. Falamma afakha kharra sajidal Abdul Muttalib. Maka ketika pulih jadi pingsan, langsung dia bersujud di depan Abdul Muttalib. Puikun asyhadu annaka sayyidu Quraisyin haqqan. Lun bersaksi betul-betul drawana pang oleh Quraisy. Oleh Quraisy. Hana gepah lah Abdul Muttalib. Tapi dengan wibawa Abdul Muttalib, mereka tersungkur. Dengan pancaran nur Nabi di wajah Abu Talib, dia pingsan. Keterpaksaan dia mengaku dengan tulus hati bahawa benar engkau Sayyidul Quraisy. Pakon, karena pada dirinya ada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disengaja ni pegot oleh Allah Subhanahu wa taala yang laginya. Pakon ni sengaja laginya. Maka disebutkan di dalam ini kitab wa kanatil hadhil qissah dallatan ala syarafi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa irhasan li nubuwatihi ay ta'sisan laha wa i'zadan liqaumihi bima dhahara alaihi minal iqtina.
Kisah yang lagi nyan sengaja pegak oleh Allah Taala sebagai dalil di atas mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Yang kedua, supaya biar tunduk kaum Quraisy kepada Abdul Muttalib. Mereka tunduk pada Abdul Muttalib, nantinya akan tunduk kepada seorang bayi yang bakal lahir dari keturunan Abdul Muttalib. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ia cinta, maka dia akan memperjuang untuk membela apa yang diperjuangkan oleh cucunya Abdul Muttalib, yaitu Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelagian. Maka dari sini kesimpulan yang tanya cok bahwa pemanteng yang tanya pubut, yang tanya buat pengorbanan demi Rasulullah, sekecil apapun andil kita di situ tetap dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nya bek tak ragukan. Sekecil apapun yang kita perbuat untuk mengagungkan Rasulullah, membesarkan sunnah Rasulullah, sekecil apapun ada andil kita di situ, ada barakah, akan diperhitungkan, akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa saja kegiatan tanya, apa saja tindakan tanya, jangan hilang ingat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika ada hal-hal yang kaitan dengan Maulid Nabi, yang kaitan dengan agama Rasulullah, mubacut hanjit tase, bila pun tase di sinan ke akan awal muncul kehancuran. Hana satu kehancuran yang terjadi dalam dunia Islam, demikian juga di luar dunia Islam, melainkan disebabkan karena dia lupa kepada Allah dan lupa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyah Rasulna sajan tu, insya-Allah tanya selalu diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penting Rasulna sajan tanya. Hana arti kekuatan duniawi jika dibandingkan dengan kekuatan rahasia nur ilahi, rahasia nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hana arti kekuatan lain, membacutkan arti kekuatan lain jika berhadapan dengan kekuatan Allah, dan jika bersama kita ada nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibancarana nur Rasul ya memperbanyak selawat. Dibancara nur Rasul, cinta kepada Nabi, cinta kepada abud Nabi, cinta kepada sunnah Nabi, ta'zim syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamun setelah masa Umar bin Khattab, penaklukan kembali nyan Palestina nyan pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi hana menang-menang orang Palestina diijtihad oleh Salahuddin Al-Ayyubi, awal pakan menang karena ketika kena perang hadirkan Rasul terlebih dahulu. Ketika kena perang, ingat Rasul, ingat sejarah perjuangan Rasul, selawat ke Rasul, karena orangnya hanale maka ju'uh gejak kesimpulannya kanyan menyemenannya singgah tak nak perang. Segala perang selawat ke Nabi le, baca maulid Nabi le. Maulid Nabi yang lagi yang baca orangnya. Cuma yang baca adalah maulid yang biasa yang baca berkon. Maulid berzanji. Bacanya ni le. Ketika gebacanya maka merasa Rasul sudah bersamanya, baru berangkat berperang. Dalam seketika maka dikalahkan Israel, Palestina takluk kepada orang Islam. Maka perjuangan untuk Islam, jangan tinggalkan Islam. Perjuangan ke Islam, jangan tinggalkan Rasul. Jika ada suatu gerakan yang merasa dia perjuangan ke Islam, tetapi dia injak-injak hukum Islam, perjuangan ke Islam tapi dia mempeduli Rasulullah, nyan mustahil dan tidak akan diberi kemenangan
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tinggikan Islam, angkatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Dia doakan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga nur Allah, nur Rasulullah selalu terpancarkan di hati dan gesucikan hati dan gebersihkan hati dan gejauhkan sifat dendam sesama dan geputihkan hati dan dengan berkat dan baca maulid Nabi, gekaruniakan kepada dia rezeki yang halal, arahkan ketanya dan anak-anak tanya di jalan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.